Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Wong Deso Tegal. Tentunya akan memberikan info-info yang bagus, strategi jitu, cuan mendadak, sugih tanpa kere. Info PP terbaru akan saya bahas di sini untuk kalian. Tentunya tetap Dior, riset mandiri. Saya tidak akan bertanggung jawab atas kerugian kalian. Karena kalian harus tahu dalam bermain kripto harus belajar. Sangat risikonya tinggi. Bisa kaya mendadak, bisa hancur mendadak. Jangan malas belajar, masuk komunitas-komunitas, di sana akan dibedah secara tuntas dibanding di luar. Ya ondal-andel. Oke. Sekarang kondisi yang saya jelaskan di TA video pagi dalam tem 4 jam arahnya menurun. Tapi nggak usah bergejulan berkutakan. Menurun itu menurun hanya sifatnya sesaat sementara, yang mana dengan data-data on-chain entah di PP, ETH, BTC induknya semua akan pam gila-gilaan. Ini lagi terjadi deal-deal politik di sana. Harga BTC akan diterbangkan parabolik kembali. Kesepakatan harga itu di sana ada, masuk ranah-ranah politik juga. Ini sangat luar biasa di dalam kripto. Arahnya akan to the moon. Bahwa Mbah Trump punya hutang jasa sama komunitas kripto. Dia diangkat, dilantik, dimodali, jadikan presiden juga dari komunitas kripto. Ada BlackRock di belakang itu semua, bos bag, big boss nomor 1 di dunia seentero jagat raya. Ya, jadi akan saya bahas tuntas di sini. Lihat sendiri, ETH itu anak emasnya PP, anak emasnya ETH. Sepanjang sejarah kita tahu dari tahun 2013 tidak ada koin yang jadi. The Next Doge dari tahun 2022 sampai saya melekok. The Next Dogan, The Next Doge, Dogel kali, The Next Shiba, The Next Shiba. Semua kampret, scam semua, nggak ada yang becus. Hati-hati dalam bermain kripto, semua penuh tipuan, project kentut. Ya, jual mimpi, koin-koin tai. Ya, hati-hati. Saya tegas di sini supaya orang Indo pada cerdas, pada pinter, cuan semua. Kasihan ya, uang kecil, uang pinjol, uang sana sini pusing, pagi makan sore tiada, dikadalin di kripto, itu kasihan ya. Gampang jadi orang kaya itu di kripto. Saat bear market masuk aja BTC di 250 juta asal jeplak kayak toa musola yang sempreng itu. Bukan begitu. Kesempatan ada enggak, modal punya enggak, itu yang penting. Semua orang tahu kalau duitnya ada itu jadi pinter kok, jadi cerdas, bisa bangun ruko, bangun hotel, bangun warung lembeng-lembeng, korupsi, tek, segala macam ya. Nah kalau duitnya nggak ada ngomong apa, mau BTC harganya 10.000 juga duitnya aja nggak ada. Itu yang susah kesempatan, kecuali dipinjemin tuh yang ngomong, sini pinjemin, orang-orang susah. Nanti saat bear market suruh beli BTC, kalau ingin dia ingin kaya itu dipinjemin ya. Ngaco. Kita bahas PP ini apa? Orang receh, ondal-andel ya. Yang kismin kayak Mas Bro itu supaya dapat cuan, nyatanya di PP ada dapat kebun 10 ekor, mobil Brio, rumah kontrakan, ada yang dapat mobil-mobilan. Mobil-mobilan kalian on belinya di pucuk kok. Kepiye? Masa yang lain beli di tahun lalu sama Mas Bro 1 juta IDR mendapat 100 juta koin PP, ya sekarang aja 0,2 itu udah mahal. 0,2 coba kalian uang 10 juta nggak dapat 50 juta koin, itu uang 10 juta dulu, uang 1 juta dapat ratusan juta koin. Artinya apa? Cuan banyak kok, sukses. Kemarin aja 0,09, sekarang udah tiang panjang, candle panjang banget kayak anu udah. Ya, aduh keselak. Gimana kalian yang lain dapat mobil beneran, dapat rumah mewah, mobil baru lebaran tahun 2024 bulan 11, terus juga disambung awal bulan di Januari tahun 2025 yang lain pada memble PP terbang sendiri. Itu artinya apa?
dapat macam-macam. Loh kalian kok dapat mobil-mobilan ke piye? Tosa nggak dapat ke? Itu berarti Anda mainnya di luar, nggak masuk grup ya begitu. Semangat, ini PP sangat luar biasa. Sebelum RP1 saya rasa kalian masuk murah. Cicil aja DCE, tapi saya nggak ngajak-ngajak, hanya memberikan info aja, semua tanggung jawab masing-masing. Sebetulnya kalau kita hajar PP sekarang 0,2 itu kita bersyukur. Itu yang masuk di 04 yang dapatnya mobil-mobilan itu lain nangis, nungguin. Yang 03 aja ada, 04 ada, nanti di RP1 pun ada yang hajar kok, ada yang beli 0,2 ngapain takut. Apa yang jadi indikasi pemenang di PP adalah anak mas kesayangan ETH itu satu. Ini sangat cerdas. ETH akan melempem kalau nggak diadakan koin PP. Jadi sampai yang paus-paus masuk itu kemarin 1,79 triliun, ini ada yang masuk lagi 22 triliun, dan tadi terdeteksi di onsennya ada yang masuk lagi ngebom PP. Dikira turun begini kalian pada takut, mereka pada serok sayangku. Ya hati-hati. Ya ini yang masuk di orang-orang besar di PP ini bukan sekelas lurah ataupun RT, itu enggak. Presiden US, bukan presiden Kanada lagi itu Mas Bro. Presiden apa itu yang suka tikus tuh, di mana makan tikus ya, cantik makannya tikus, Vietnam ya, Vietnam itu bukan ya. Presiden Bangladesh enggak, ledes mulu. Ini presiden AS ya, apalagi sekarang udah cincau lah ya, udah gencatan senjata Cina dengan rudalnya AS yang namanya perang dagang, udah gencatan senjata. Ini juga berita lagi santer, ini lagi rame si Powell itu sampai ngasih julukan LOL, kata si tolol sama si Powell. Segera akan dipangkas saya. Banyak sebenarnya rahasia uang-uang besar yang siap terjun ke ini, itu adanya jumpetin di tether pada mafia-mafia US sana itu. Nanti kalau newsnya positif akan hajar kripto ya. Kalian siap, kripto akan BTC akan pump sampai 116.000 dalam waktu dekat, tapi bisa koleksi dulu untuk hancurkan para pemain lepret, judi klepret itu, judi kepret itu akan dihancurkan dulu, baru akan diangkat pump ke atas. Nggak ada buluran tahun 2025 Mas Bro, semua udah habis tahun 2024, buktinya mana? BTC 1,7 lebih lagi. Yang ngomong dulu nggak ada buluran, katanya siklusnya udah berubah, itu semua terbantahkan. Yang benar saya, yang lain pada CL, kita masuk. Karena apa? Siklus itu nggak bisa semudah itu dirubah. Ada COVID aja memang musimnya musim lebaran, adat ya. Ya tetap aja terobos pada pulang kampung mudik. Ini juga sama, nggak tahu uang setan uang apa kripto pas buluran ini tahun 2025, 1 tahun setelah halving BTC dan 4 tahun siklus ini masih berjalan di relnya. Saya rasa uang-uang yang siluman-siluman tersembunyi itu akan memanfaatkan momen kripto, yang di eksternal kripto akan masuk, yang di internal akan nambah, yang PP-nya sedikit akan tambah, sampai akhir tahun kayaknya akan jadi banyak orang terbeli kebo, sapi, macam-macam ya. Langsung saya bahas untuk kalian berbagai macam berita yang just dan TAT akan saya sajikan untuk kalian supaya nggak undal-undal dalam jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang. Langsung hajar sama Mas Bro di sini tanpa teteng aling-aling. Rawe ratas, malang putung. Wow, mak news ini. Berita apa lagi nih kawan? Wah, langkah cerdas ETH mendapat daya tarik seiring pembentukan PP. Wow, ETH stabil, PP volatil. ETH terus menanjak dengan keuntungan mingguan konsisten sebesar 3%, membentuk zona dukungan solid di sekitar 2.500.000 US dollar. Ya, 2.500 US dollar, sementara PP tetap bergejolak dan bertahan. Ya, turun cuma 45% minggu ini, meskipun terjadi rally 60% kemarin dalam 10 hari. Rotasi modal dan pergerakan paus, aliran modal bergeser ke ETH, tetapi PP juga akan mendapatkan seorang paus yang tidak sembarangan, yang tidak aktif selama 2 tahun, memindahkan 1,79 triliun PP senilai 22,33 juta US dollar dari Binance, mengisyaratkan akumulasi potensial di dekat zona dukungan 0,0012. Apa selanjutnya ETH atau PP? Dengan Bitcoin yang terjebak dalam suatu kisaran, ETH menunjukkan momentum yang stabil, tetapi PP mungkin masih memiliki potensi terobosan yang eksplosif.
Jika dapat merebut kembali 0,0015 dan mengubah batas tertingginya menjadi landasan peluncuran, wah akan terjadi ATH baru dalam waktu dekat. Gila, modal rotasi modal uang berpindah ke ETH. Menurut AMBC Crypto, Ethereum telah menyerap arus modal, memicu kenaikan tajam dan memberikan penghargaan kepada pemegangnya dengan 50%, ROI 50% yang solid selama sebulan lalu. Namun PP tidak tinggal diam. Ya, meme coin tersebut baru saja melonjak 72% dalam periode yang sama. Bahkan pesaingnya PP dan BTC bangkit dari keterpurukan, mendapatkan kembali momentum setelah mencapai titik terendah tahunan. Mantap pokoknya ini itu PP. Wah, kita nggak perlu ragukan. Ada BlackRock, ada Elon Musk, ada Vitalik, ada Binance, sampai GZ itu kan ini koin bukan di jaringannya, diadopsi itu apa? Ada sesuatu yang besar. PP tumbuh dengan murni, tanpa pam-paman, tanpa karbitan. Inilah yang menjadi koin PP yang sangat luar biasa, murni, desentralis, tidak diatur sama depnya, koin displasi, jadikan konspirasi elit global yang mana PP saya rasa tidak bisa kalian ragukan lagi kawan-kawan ya. PP ini masih 0,2092, turun cuma 5%, hal yang wajar. Kapitalisasi pasarnya masih hampir 9 triliun. Ya, malah 92 triliun. Wah, kurang ajar bener dengan holdernya yang meningkat terus. Yang mana kita nggak perlu ragu dengan koin ini. Ya, dengan kapitalisasinya masih gede. Dan di 25 rankingnya, mana ada koin-koin siluman yang lain masuk ranking sampai ke 25. Sepanjang sejarah dari tahun 2013 hingga sekarang, berpuluh-puluh tahun hanya mampu PP yang mampu tengkreng di ranking 16 waktu kemarin puncaknya. Artinya Shiba dulu pernah juga masuk di ranking 16 pada awalnya, kemudian dikocok sampai muntah, ditendang ke 34 ranking itu, hancur. Ini udah scam Shiba, saya pikir begitu. Nggak taunya mohon Mbak Batok, nggak taunya malah menduang lagi ke ranking 6. Waktu itu sampai dibilang nggak pantas ini koin Shiba, koin meme, sampai menduduki top CMC 6, nggak pantas, geser-geser yang lain. Itu ada etikanya. Ya, ini sama yang dari tahun 2013 hingga sampai saat ini hanya PP yang mampu sampai ranking 16 kayak Shiba dulu, dan ditendang pun hanya sempat ke 34, sekarang udah balik lagi ke 25. Nggak sopan kalau tiba-tiba nanti diangkat ke top CMC 10, sangat berbahaya. Banyak yang yang ngamuk. Ini di sini main bater-bateran. Para paus-paus itu mainnya itu bater gitu loh. Begini, saya kasih tahu. Lo punya koin apa? Bos koin Tron sama yang ini aja ya, yang koin yang kacau ya. Koin Breeze umpamanya dengan koin Alpaca umpamanya. Lo punya koin bos koin Alpaca, lo investasi di gua dong. Gua juga investasi di koin lo malah masuk ke PP itu ETK-nya. Jadi nanti kalau udah pam-paman tuh udah nggak ngurusin itu lagi, semua ngurusin cuma masing-masing. Ketika Powell sudah pangkat suku bunga yang diagendakan bulan Juni 25 basis poin sampai 50 basis poin Juni sampai akhir tahun, selama 3 kali pemangkasan itu schedule jadwal yang dikatakan sama si Powell ya. Itu di situ kawan ya. Kita lihat juga di sini peringkatnya sekarang bagaimana kondisi PP, nanti akan saya bahas untuk kalian. Wow, ini PP sudah masuk lagi ya di trending topik, tumpuk apa topik? Bukan topik ya. Aduh, jangan jorok Mas Bro, nggak boleh ngaco ya. Shiba Inu turun 18% dalam 1 minggu ya. Kita lihat si Dogecoin, coba turunnya berapa dalam 1 minggu ya. Dogecoin turun 13% dalam 1 minggu. Apalagi kemudian kita lihat si PP turunnya berapa persen PP dalam 1 minggu ya.
ada informasi koin Pi katanya akan scam ini turunnya udah 54%. 54% koin Pi ya, lagi ribut di internalnya. PP cuma 14%. Wah, tidak masalah, tidak soal rankingnya juga masih jos kapitalisasinya. Ini memang BTC-nya lagi batuk ya. Ada info yang penting di BTC akan saya kasihkan ke kalian nih. Trader kripto prediksi BTC tembus 116.000 minggu ini siap bullish. Siap bullish, diperkirakan akan buluran sebelum air Mei. Sebelum air Mei katanya. Apa? Kalau perkiraan saya tanggal 23 nanti mulai akan ngacung tanggal 23 ya. Kemarin waktu tanggal muda saya bilang nanti tanggal 21 akan pump. Waktu itu masih tanggal 10-an. Bener. Terus tanggal 23 turun lagi, nanti akan pump di 10 Mei. Ternyata tanggal 8 sudah di pump duluan. Full moon-nya kan tanggal 13 ya. Kembali BTC menjadi topik panas di kalangan pelaku pasar kripto setelah sejumlah analis memprediksi potensi lonjakan signifikan dalam waktu dekat. Saat artikel ini ditulis, harga BTC berada di kisaran 103 sekian lah ya. Dengan volatilitas yang mulai mereda dan pola teknikal yang mengindikasikan breakout, banyak trader optimis BTC akan membuka rekor tertinggi sepanjang masa ATH baru dalam waktu dekat. Salah satu target ambisius bahkan memproyeksikan harga mencapai 116.000 US dollar hanya dalam hitungan hari. Hati-hati, tapi akan diturunkan dulu, hajar dulu lepret. Kalau jam ini banyak sekali yang masuk ke lepret, akan turunkan. Tapi memang infonya akan terbang ya, yang bilang akan bear market tuh sana makan tuh pemuji bearish. Saya tetap pemuji bull. Nggak mau kere. Breakout klasik siap terjadi, BTC uji area kritis. Selama akhir pekan, BTC terpantau bergerak stabil di sekitar level 103.000 US dollar yang disebut sebagai magnet harga oleh para analis. Data dari Cointelegraph, Market Pro, dan CoinGlass menunjukkan bahwa harga BTC hampir titik mengalami fluktuasi tajam, menciptakan kondisi pasar yang ideal untuk aksi ambil likuiditas dalam waktu dekat. Hajarlah trader, silakan ya. Pokoknya Yona 103.000 US dollar hingga 105.000 US dollar saat ini menjadi fokus perhatian karena diyakini sebagai titik pemicu pergerakan besar berikut. Menurut analis teknikal grafik BTC menunjukkan pola segitiga menyempit dan volume yang terus menurun. Pola ini seringkali mendahului breakout besar yang eksplosif. Tapi hati-hati ya. Target 16.000 ini kalian baca cek sendiri, akan segera, tapi ada peringatan waspada koreksi sebelum terbang lebih tinggi. Bisa koreksi dulu. Kalau lihat nanti saya kasih TA-nya hampir mirip-mirip antara ETH, BTC dan PP ya. Ini sangat menarik menurut saya. Juga akan saya kasih info mengenai, ada juga yang perlu kalian pahami. Mungkin arahnya akan tertinggi baru, siap lonjakan yang terjadi. Kalau kita melihat seperti TA yang kita lihat di sini itu seperti ini mirip-mirip kayak gini nih. Sekarang ada di kisaran sini kawan, kisaran yang buletan ini ini nanti 115 tuh ada di sini. Jadi indikasi ini terjadi ketika ketiga kali sama ya, dari sini 85K loncat ke 95K, loncat ke 5K, ini akan 115K. Mungkin akan terjadi seperti ini. Biar gak kepanjangan, kita akan langsung hajar. Kalau kalian mau kaya, saya rasa untuk PP, untuk long invest sampai akhir tahun, hajar saja secara bertahap kalau yang mau masuk, karena ini hanya hanya penurunan sementara saja. Semalam yang di grup udah saya kasih tahu, waktu semalam harganya tuh semalam di sini, karena di dalam awan Ichikiwil itu 99% akurat. Ini kan di sini semalam di sini nggak mampu, dan ini sudah gunting yang biru ke arah merah ke bawah, artinya akan koreksi. Dan sepanjang sejarah naik di merah, turun di biru. Ini merah, ini akan terjadi merah, nggak mungkin akan ke sana kemungkinan. Tapi TA belum tentu benar. Tapi kalau kemudian kita diacak, dikacau sama well, tiba-tiba TA-nya akan turun ke sana,
tiba-tiba di pump sekalian di sini itu bisa. Yang namanya TA kebenarannya hanya 30% saja, kalah dengan fundamental. Tapi yang mempercayai TA ini hanya bull trap saja, mungkin akan turun di bawah sini. Ya, itu antara tanggal 25 Mei ini 25 nanti tanggal 25. Sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 19, tanggal 25. Ya perkiraan seminggu lagi dah di sini. Seminggu lagi di sini baru akan pump ke sana. Itu kalau melihat TA dari yang 4 jam. Kita juga perlu lihat yang daily-nya seperti apa kawan. Ya banyak sekali itu ya, rame edukasi dalam 24 jam di sinyal saya, sinyal grup itu selalu tatip, kadang saya tinggal juga. Ini kalau lihat TA-nya kemarin yang masuk di sini udah beli Kerbo 10 masuk di sini tuh sampai di sini cuannya udah 90% kemarin. Ya. Dan ini perguntingan sudah mulai. Ya saran saya itu ini kan dari bawah ini kan gunting ke atas. Buy nih ya, tapi digocek sini dulu, gocek ke bawah terjun. Ini sama juga, ini kan belum nge-cross, birunya nggak gunting ke merah ke bawah, belum gini, artinya masih aman. Tapi sebetulnya ini ya tadi TA 4 jam itu kan hanya TA yang jangka pendek ya, ini mungkin akan turun ke sini nih. Pas di TA 4 jam itu kalau di sini berarti di bawah awan yang 4 jam kemudian akan mantul ke sana, itu bisa terjadi. Ya kalau kita lihat di 3D-nya itu sangat valid menurut saya. Selalu turun di hijau, selalu lompat di merah, turun di hijau. Ini merah harapnya lompat ke sana. Cuma di dalam lompat ini pasti akan terjadi huru hara, ya terjadi macam-macam spekulasi. Ini kan tandanya ini valid sekali, yang biru gunting merah arah atas, artinya kan tanda ke sana. Akan tetapi awan di Cikiwir itu memang sangat manjur ya menurut saya. Ini akan bermain-main di awan sini, ini di sini sebelum nanti crot ke sana ya. Dan dilihat dari Fibonacci-nya juga ini terpentok di Fibonacci 3082 yang menjadi angka paling keramat menurut yang pemuja Fimbo itu. Sebetulnya simpel saja, bukan masalah keramat nggak keramatnya di angka itu, tapi karena sudah menjadi kesepakatan trader di seluruh dunia bahwa itu angka keramat, makanya mereka pada order sell di sana. Ya order sell di sana, tapi sebetulnya ujung-ujungnya sih akan terbang. Ini kalian bisa lihat sendiri, sangat valid sekali kawan. Ini berada di Fimbo 308 sampai ditandai area kuning. Ini kuning, jadi hati-hati. 3082 ini sudah mantul keempat nggak kuat. Ini pertama, ini candle ini 1 2 3, ini keempat nggak kuat ya. Ini yang namanya angka psikologi di sini, angka keramat memang yang sudah menjadi kesepakatan para trader. Artinya simpel saja, seperti tradisi lebaran lah, ketupat opor gitu. Nah ini sama, sebetulnya sepele aja. Tradisinya di Fimbo 3082 yang memang angka yang dikaitkan dengan alam yang dipuja-puja, memang angka keramat, terjadilah di situ orang berbondong-bondong di sini sell. Tapi sepanjang sejarah akan terjadi hebat lagi. Kalau nanti di Fimbo 308 yang garis kuning ini mampu jebol, apapun koinnya, BTC, ETH, apapun koinnya yang mampu bertahan nanti di sini uji level bertahan di Fimbo 0382, maka akan crotnya nggak gila-gilaan ngedan. Ya contoh di sini nih, ini sekali tembus Fimbo 082 orang berbondong-bondong, wah sudah tembus Fimbo 3082 ini, masuk pasti akan pump. Ternyata pump bener sampai 1 2 3 kolom itu dilewati 4 sampai 4, hampir 4 ini udah di atas, sudah pada cuan 0,4 ya pada TP. Setelah TP turun ke sini, di sini yang ketinggalan masuk lagi, yang sudah TP masuk lagi, yang kedua pump lagi. Ini akan mirip seperti ini nanti. Ketiga ini bulan ini akhir bulan terbang tinggi, dan nanti Juni terbang tinggi, orang akan take profit seperti di sini. Ke bawah lagi nanti mungkin di Juli Agustus ke bawah lagi, yang sudah jual akan masuk lagi, yang belum masuk jadi ikut masuk, yang sedikit tambah muatan lagi, maka akhir tahun akan lebih besar, lebih tinggi lagi. Jadi yang baru masuk grup saya tenang saja, masih banyak cuan di depan sana. Kita yang kemarin ada juga tadi member baru, nggak saya sebutkan, kasihan orangnya, katanya masuk dari tahun 2021 tapi masih sangkuter karena banyak kan di luar, masih sangkuter yang dibeli koin-koin ondal-ondel yang calon scam. Tadi portonya kasih saya koin, coba porto lo apa, saya lihat koin ondal-ondel kayak gitu ditungguin sampai akhir tahun, kalian tak malah scam, koinnya habis.
Coba dari tahun 2022 ikut saya, yang ikut saya tahun 2022, yang habis di tahun 2021 itu udah jadi miliarder semua. Bener, nggak omong kosong. Ya masuk di Solana harganya masih di 170.000, masuk BNB harganya masih 3 jutaan. Solana itu saya tahu karena ada dasarnya, nggak ngawur. Itu Solana itu kan kripto hancur, FTX hancur kripto, si Bokman di Solana dia banyak banget investasinya, kemudian di jual semua, dan saya ada dengar berita diakuisisi sama ETH. Maka saya bilang hajar itu Solana waktu harga 170.000. Ya pada nggak mau, mahal Mas Bro. Masuknya ke apa? Masuknya ke BRIS pada waktu itu yang lagi rame, lagi geger BRIS masuk Indodax. Jadi mindsetnya itu harus dirubah, noletnya nolet kerupuk ini piye. Ya, terus ada juga Sataruan, Mas Bro, yang masuk ATA dulu mana? Yang masuk ATA dulu saya rasa BNB, harganya masih 2.700.000. Hajar uang modal besar masuk BNB, sekarang cuan gede. HNT lagi, harganya sampai 150.000. HNT ada, saya tahu sejarahnya. HNT itu proyeknya FTX. Saya yakin akan diselamatkan ini HNT. Harga 18.000 kalian masuk. Kenapa HNT? HNT notnya dipakai sama Solana, terbang, belum ICP. Wah, kalau saya bahas nggak habis sampai pagi. Pokoknya banyak yang udah jual di ICP, yang di CoinQuake, wah macam-macam ya. Orang-orang lama di saya tahun 2021 gagal, masuk grup saya tahun 2022 saya rehabilitas, rukiah, koinnya mana kasih saya, pindah ke ini. Sabar, tunggu sampai nanti terbang. Wah, yang Cardano harga 2.700, yang Cardano juga Polygon macam-macam itu. Ini yang nggak masuk grup dari tahun 2021 yang masih carry baru tadi datang di grup ada. Ya udah telat. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Tetap semangat, tetap yakin PP akan jadikan kalian cuan yang luar biasa asal kalian sabar. Karena koin yang sudah terseleksi alam orang-orang besar di sini ada di PP. Kalian tahu dulu ada nggak waktu zaman Shiba Doge ada JP Morgan, perbankan nasional terbesar di US? Belum ada. BlackRock masih belum ada, masih ngurusin properti. Ya, Katram belum ngurusin. Ini luar biasa. Ada semua mereka ada di PP terlibat. Jadi saya rasa tidak bisa dilakukan lagi. Kesempatan kalian tanam dari sekarang sampai nanti dijual akhir tahun. Ya, semua risiko sendiri, tetap kior. Apa yang saya ucapkan, jangan kalian makan mentah-mentah. Karena dalam dunia kripto sangat kejam. Bisa kaya mendadak, bisa hancur mendadak. Yang positif kalian ambil, buruknya kalian tendang. Kirana Sudila. Yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the moon.